di PKN Nurul Iman ini. Marilah kita bersyukur kepada Allah di pagi yang cerah ini kita diberikan karunia Allah untuk melangkahkan kaki belajar ini sama-sama mengikuti majelis ilmu yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Santoso. Salawat serta salam kita sampaikan kepada teladan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian jamaah kajian duha rahimahullah, di kesempatan yang singkat ini yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sekalian dan juga Ustadz Iwan Santoso yang setiap bulan hadir di sini makan pagi bersama-sama kami, menikmati hidangan yang disajikan para ibu-ibu. Mudah-mudahan Allah membawa berkah, selain berkah ilmu juga rahmat dalam bentuk makanan yang insya Allah dan sehat bagi kita semua. Ya, mudah-mudahan yang dilaksanakan program-program yang dilaksanakan DKI Nurul Iman ini ada beberapa yang terus coba kita lakukan. Di antaranya yaitu kajian 2 makanan dengan pengajar-pengajar yang insya Allah menguasai di bidangnya. Ada Ustadz Ruslan, ada Ustadz Iwan, dan kami mudah-mudahan mohon doanya akan juga mempersiapkan bisa nanti melaksanakan kajian yang dilaksanakan pada malam hari. Kemudian yang kedua, kami juga telah memulai kegiatan yang namanya gerakan orang tua asuh yang mungkin Bapak Ibu telah mendapatkan informasinya, ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih dari 50 orang tua asuh yang berkomitmen untuk kita membantu baik anak-anak yang yatim maupun anak-anak yang mungkin berstatus dalam kondisi kekurangan untuk membiayai pendidikannya. Bukan begitu caranya, men. Udah segini, cukup nggak? Kita berdasarkan dukungan jamaah tentu tidak akan sanggup menanggung semua kebutuhan anak-anak, tapi kita sifatnya menggalang dan semaksimal mungkin membantu mereka, baik misalnya dalam transportnya, SPP-nya, seragamnya, kemudian juga biaya registrasi, termasuk uang pangkat, dan itu adalah semua dukungan dari jamaah semua. Mudah-mudahan kami bisa mengelolanya dengan baik, namun juga mohon maaf kalau misalkan pengelolaan ini juga mungkin belum sesuai dengan harapan para jemaah, ya. Namun demikian di tengah-tengah kesibukannya para Pokja ini, Pokja Gerakan Orang Tua Asuh akan berusaha memaksimalkan waktu yang mereka miliki di samping kesibukan mereka sebagai mungkin ada yang jadi karyawan, ada yang juga kami ibu rumah tangga, sehingga apa yang kami lakukan akan kami maksimalkan sebaik mungkin. Mudah-mudahan pengelolaan ini bisa amanah dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang kedua adalah saat ini juga sudah bergabung anak-anak muda kita yang insya Allah dari teman-teman divisi humas ini akan bisa selalu merekam dan juga menyebarluaskan. Jadi nanti kegiatan ini akan bisa kita akses melalui Instagram, kemudian juga melalui YouTube, yang kemudian anak-anak muda yang dekat dengan masjid ini kita doakan agar mereka bisa istiqomah untuk terus mendampingi dan menjadi bagian dari takmir Nurul Iman. Kemudian yang ketiga, kami juga berharap bisa nanti terus mengembangkan kegiatan-kegiatan seperti jamaah peduli, di mana sudah berjalan ISC, bantuan dalam bentuk beras kepada tetangga-tetangga kita. Walaupun memang kewajiban berbagi adalah tetangganya, namun DKI Nurul Iman akan mencoba terus mencari donasi-donasi ataupun menerima infak-infak yang disampaikan melalui rekening atau melalui kotak ataupun melalui langsung untuk kita bisa berbagi. Jadi dari jamaah peduli ini mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan bantuan-bantuan bagi tetangga-tetangga kita sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan di rumahnya. Sekali lagi, mungkin apa yang kita berikan dari jamaah tidak bisa memenuhi seluruh apa yang dibutuhkan, baik anak yatim, mungkin anak miskin maupun orang-orang
izin maupun duafa. Namun yang paling penting bagi kita adalah ikhtiar sebaiknya. Yang terakhir adalah terkait dengan laporan keuangan. Ya, kami sering mendapatkan masukan, kemudian juga mendapatkan bahkan kritikan mengenai laporan keuangan. Maka kami akan berusaha bagaimana yang dibuat cukup banyak pengertiannya Pak Khairul selaku negara untuk bisa mempersiapkan laporan ini sesuai dengan yang kami format yang kami miliki. Mudah-mudahan insya Allah laporan yang kami sampaikan mudah-mudahan laporan yang betul amanah, ya. Walaupun mungkin ada kadang-kadang ada kesalahan catatan dan sebagainya, kami di tempat ini menyampaikan mohon maaf kalaupun ada kekeliruan catatan dan sebagainya. Namun sesungguhnya insya Allah pengurus DKM tidak ada keinginan sedikit pun untuk memanfaatkan ataupun juga menyalahgunakan dana-dana yang Bapak Ibu titipkan. Jadi demikian kami tegaskan bahwa insya Allah kami akan terus setiap bulan akan menyampaikan laporan keuangan itu sesuai dengan apa yang kami siapkan laporannya secara terbuka. Kalaupun ada catatan masukan kami juga menerima, dan kalaupun ada kekeliruan kami mohon dimaafkan. Mungkin itulah kelemahan kami di dalam hal terkait dengan keuangan. Karena memang di DKM ini tidak ada orang yang berlatar belakang akuntansi, Bapak Ibu sekalian, ya. Apalagi berlatar belakang memang bank misalnya, tidak ada. Kami memang ada yang guru, ada yang pegawai negeri, ada yang bagian marketing, ada juga yang lainnya. Jadi kami akan membuat sesuai dengan kebutuhan yang kami ini. Terima kasih dari para jamaah yang telah membantu memberikan masukan, saran maupun juga membantu dalam hal donasi, infak, sodako, termasuk tenaga dari para pengurus dan anak muda ini, Sultan dan teman-teman. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan di dalam masjid ini tidak ada lain, kita tidak mencari apapun kecuali kita sebagai bentuk ibadah dan kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada hal kurang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon dan saya Ustaz untuk bisa memberikan pencerahan bagi kita tentang sirah Nabi. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah kita dapat kembali berwacana di tempat dan kesempatan yang mulia ini. Hanya terus berharap semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini bisa memberikan penguatan terhadap nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut kaji sirah kita pada kesempatan kali ini. Jadi setelah Rasulullah SAW mengalami tribulasi ujian yang luar biasa sejak dakwah ini dibuka secara terang-terangan, itu paling tidak ada 3 upaya yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, melakukan intimidasi, penyiksaan terhadap para sahabat, akan terjadi pembunuhan.
yang kedua melakukan negosiasi, tawar-menawar, siasat perundingan, dan yang ketiga melakukan upaya pembunuhan terhadap pemimpin dakwah, yaitu Rasulullah SAW. Ternyata tidak cukup sampai di situ, karena ternyata Allah Subhanahu Wa Taala menguji barisan dakwah ini dengan mengambil dua tokoh utama dari dakwah ini, yaitu Khadijah, istri Rasulullah SAW, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan bapaknya Abu Thalib yang justru menjadi garda depan daripada perjuangan dakwah Rasulullah juga dipanggil oleh Allah. Jadi praktis sebenarnya memang kayaknya udah nggak punya harapan. Intimidasi, diteror, tidak tegang, bahkan pendukungnya diambil, dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kelihatannya dakwah ini habis-habisan. Sampai ada satu harapan sebenarnya, ada satu harapan di mana dakwah ini bisa diterima oleh banyak orang, sehingga Rasulullah SAW memilih Taif, satu kota yang penduduknya ramah. Ini diharapkan dakwah Rasulullah SAW bisa diterima oleh orang-orang Taif. Ya, dan ini harapan satu-satunya. Setelah sekian banyak tribulasi, ujian, menimpa dakwah ini, ditambah dengan dipanggil kedua tokoh yang menjadi garda depan dakwah Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah SAW berangkat ke Taif dengan harapan dapat sambutan yang hangat dari orang-orang Taif, mau menerima dakwah Rasulullah SAW. Maka berangkatlah Rasulullah SAW dengan Zaid bin Harithah ke Taif. Sampai di Taif, Rasulullah SAW biasa menemui tokoh-tokoh Taif, tapi ternyata orang Taif udah dapat bocoran dari orang Makkah kalau Muhammad ini sudah keluar dari agama nenek moyang. Maka apa yang terjadi? Taif pun beramai-ramai menolak Rasulullah SAW. Anak-anak, ibu-ibu, mak-mak semua udah disiapin ya, untuk menghadang dakwah Rasulullah SAW. Mereka nyambitin Nabi dengan batu. Sedemikian rupa mereka tidak berhenti nyambitin Nabi sampai Rasulullah SAW berdarah-darah, kakinya berdarah-darah. Zaid bin Harithah yang mengawal Rasulullah SAW juga tidak tinggal diam, dia pasang badan untuk menjaga Rasulullah SAW. Itu ternyata Zaid juga berdarah-darah sampai mundur dan terus mundur, sehingga Rasulullah SAW Zaid sampai di sebuah perkebunan. Disitulah Rasulullah dan Zaid transit berhenti sejenak karena lelahnya menghadapi sambitan orang-orang Taif. Tapi menariknya memang ketika Rasulullah SAW istirahat di kebun itu, orang-orang Taif berhenti nyambitin Rasulullah SAW. Maka ketika itulah Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu doanya adalah, ya Allah, aku tak peduli apa yang terjadi atas diriku. Aku tidak peduli terhadap apa yang menimpa diriku. Selama engkau redha, apapun yang terjadi siap dilaksanakan. Jadi udah gak peduli gitu Rasulullah. Mau diapain aja selama Allah redha, gak ada urusan. Karena memang Rasulullah SAW hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah transit di bawah pohon. Ketika itulah ada dua anak Rabi'ah yang punya kebun itu, anaknya dua orang, itu ngamati perilaku Rasulullah SAW. Dua anak Rabi'ah kasihan melihat Nabi, maka dia mengutus pelayannya Agas, seorang Nasrani, untuk memberikan anggur kepada Rasulullah SAW. Maka akhirnya diterima anggur itu dan Rasulullah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Adas terkejut, Adas terkesima. Baru hari ini dia menyaksikan, dia melihat, dia mendengar satu kalimat yang begitu indah. Gak pernah dia dengar kalimat yang seindah ini, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kemudian Adas tertegun melihat Rasulullah SAW.
itu kemudian malaikat Jabal datang. Malaikat Jabal datang minta izin kepada Rasulullah SAW. Jadi malaikat itu dapat restu dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghukum orang-orang Taif yang telah menyakiti Rasulullah SAW. Malaikat itu datang kepada Rasulullah SAW minta izin untuk mengangkat 2 bukit di Taif untuk ditimpakan ke orang-orang Taif, karena orang Taif sudah berlaku terlalu kepada Nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kata Rasulullah tidak, nggak usah. Rasulullah SAW melarang malaikat ini untuk mengangkat 2 bukit Taif untuk menghancurkan orang-orang Taif. Kata Rasulullah nggak apa-apa. Dia melakukan itu karena dia tidak mengetahui. Terus Rasul berdoa, kalau bapak-bapak mereka, ibu-ibu mereka hari ini membenci Islam, saya berharap mudah-mudahan anak cucu mereka nanti akan menjadi pendukung Islam. Dia udah kayak gitu aja, Rasulullah masih berharap anaknya akan mendukung Islam. Padahal anak mesti kayak jauh-jauh dari bapaknya. Kalau bapaknya begitu biasanya anaknya begitu. Tapi Rasulullah SAW nggak putus asa dari harapan, dari berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Rasulullah katakan, kalau bapaknya hari ini masih membenci Islam, nggak apa-apa. Aku berharap anak-anak, cucu-cucu akan membela agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata benar doa Nabi istijabah. Doa Nabi istijabah ketika Rasulullah SAW wafat. Itu masuk pada masa Khalifah Abu Bakar ada problem yang besar karena harus menghadapi orang-orang yang murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Abu Bakar orang murtad. Siapa yang mendukung Abu Bakar? Yang paling keras, paling kuat mendukung Abu Bakar adalah orang-orang Taif, anak-anak dan cucu-cucu mereka yang akhirnya mendukung Islam. Ini doa Rasulullah SAW istijabah. Sampai kemudian Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Nah, Adas ini akhirnya memang masuk Islam. Dialog dengan Rasulullah SAW, akhirnya Adas masuk Islam. Jadi cuma satu yang masuk Islam. Rasulullah Taif yang masuk cuma satu, Adas. Yang lainnya tetap dalam kekufuran. Sampai Rasulullah pulang kembali ke Mekah. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini kisah populer di tengah-tengah kaum muslimin bagaimana orang-orang Taif justru menolak keadilan Rasulullah SAW dan para sahabat. Para jemaah rahimahullah, lalu apa nih pelajaran yang bisa kita dapat dari 10 kisah sejarah kehidupan Rasulullah SAW ketika Rasulullah justru dihadang oleh orang-orang Taif. Padahal mungkin ini satu-satunya harapan Islam bisa berkembang di Arab. Tapi ternyata itu juga pupus sehingga Rasulullah SAW kembali ke Mekah. Apa nih pelajaran yang bisa kita dapat? Yang pertama adalah bahwa apa yang terjadi pada diri Rasulullah SAW dan Zaid bin Harithah di Taif itu sebenarnya rangkaian panjang. Ini bukan satu-satunya halangan, bukan satu-satunya ujian, tapi ini rentetan panjang dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan ini mungkin ujung penderitaan dan penderitaan, kesedihan dan kesedihan. Ujian demi ujian itu menimpa beruntun sedemikian rupa, dari mulai penindasan, intimidasi, teror, upaya pembunuhan sampai pemusiman, pemboikotan ekonomi, banyak para sahabat-sahabat yang disiksa, dibunuh, itu sedemikian rupa. Jadi ini rentetan ujian, rentetan yang panjang, rentetan ujian yang panjang yang menimpa Rasulullah SAW dalam perjalanan dakwah. Apa kemudian ini menyebabkan Rasulullah harus ngalah dengan orang-orang Quraisy? Enggak. Rasulullah SAW enggak ngalah dari kekuatan kufar waktu itu. Rasulullah SAW enggak melakukan negosiasi dengan mereka sekecil apapun. Enggak ada negosiasi dengan mereka. Dan Rasulullah SAW bertahan dalam kondisi kritis sekali.
pelajaran berharga dari buat kita. Kenapa? Karena kadang-kadang perjuangan itu memang sangat melelahkan, dan banyak kelelahan itu akhirnya menyebabkan para pejuang-pejuangnya surut dari prinsipnya, surut dari pijakan-pijakan yang kokoh yang dimiliki. Sehingga terjadi negosiasi-negosiasi yang sedemikian rupa. Rasulullah SAW tidak buru-buru negosiasi. Dalam kondisi yang kepepet sekalipun, kritis kayak apapun, Nabi tetap berpijak pada prinsip yang kuat, yang kokoh. Nggak ada negosiasi dengan kekufur. Itu menjadi hal yang penting. Dalam banyak riwayat yang demikian, Rasulullah SAW memang lembut, tapi di kelembutan ada kekuatan prinsip. Bukan kerasnya doang. Kadang-kadang kita keras, tapi lemah di prinsip. Bahkan mungkin agak kasar, tapi lemah di prinsip. Rasulullah SAW lembut, tapi kuat di prinsip. Tak tergoyahkan. Dalam kondisi kritis, Nabi tidak pernah melakukan negosiasi dengan kufur. Apalagi kalau Rasulullah sedang berjaya. Ketika penaklukan kota Makkah jatuh, itu orang-orang Makkah banyak yang masuk Islam. Terpaksa atau tidak terpaksa, mereka masuk Islam. Begitu masuk Islam, perkara mau dihancurkan, mereka minta izin sama Nabi. Ya Rasulullah, gimana kalau perkara ini kita hancur besok bulan depan dihancurinnya? Kata Nabi tidak. Akhirnya mereka berkumpul lagi, hasil pertemuan datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, gimana kalau kita hancurin perkara ini minggu depan? Bukan bulan depan, minggu depan. Kata Nabi tidak. Maka mereka datang lagi ke kaumnya, diskusi lagi, minta tawaran lagi ke Rasulullah, gimana kalau hancurin perkara ini besok aja dan jangan sekarang. Kata Rasulullah, sekarang, enggak ada besok. Hari itu juga dihancur dan benar. Sehingga mereka menangis ketika mereka melihat Tuhan mereka dihancurkan. Enggak ada negosiasi dengan kekufur. Ini yang perlu kita jadikan catatan. Karena kita kadang-kadang lemah juga, karena berita, karena perjalanan dakwah yang panjang, melelahkan, bahkan mungkin dihadapi dengan banyak pemberitaan, sehingga kita akhirnya menurunkan idealisme kita sampai terjadi negosiasi yang sebenarnya nggak menguntungkan, tapi justru merugikan esensi dari perjuangan itu. Yang didapat nggak seberapa, tapi rusak permanen, rusaknya dakwah. Ini yang pertama. Jadi Rasulullah SAW tidak buru-buru langsung melakukan negosiasi, walaupun kondisi ini sudah sangat kritis. Yang kedua, dari kisah singkat hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif juga kita bisa mendapatkan pelajaran tentang hakikat kesabaran. Jadi Nabi sedang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kesabaran, bukan dengan teori, bukan dengan kata-kata, tapi Rasulullah SAW menjelaskan, memaparkan kita hakikat kesabaran dengan fakta. Nabi begitu sabar menghadapi ujian di dalam perjuangan dakwah. Susah, memang susah. Sulit, memang sulit. Sehingga sampai Rasulullah SAW beradaptasi dengan kesusahan, sehingga kesusahan tidak lagi jadi kesusahan. Rasulullah SAW beradaptasi dengan penderitaan sampai penderitaan itu tidak lagi jadi penderitaan, menyatu dengan penderitaan, sehingga tidak ada keluh, tidak ada kesah, tidak ada mengeluh. Kenapa? Karena saking banyak ujian-ujian yang ada, Rasulullah beradaptasi dengan ujian sampai penderitaan itu tidak terasa lagi sebagai sebuah penderitaan. Ini bisa kita dapat karena Rasulullah SAW dalam salat begitu, itu malaikat Jabal datang menurunkan bantuan, mohon agar dua bukit ini dipakai untuk menghancurkan orang-orang kafir. Apa kata Rasulullah? Tidak. Jadi dalam kondisi yang begitu, Nabi bisa tidak mengambil tawaran itu. Kalau kita perhatikan malaikat itu kan tidak punya nafsu. Dan kasus ini kayaknya malaikat nafsu banget gitu. Nafsu banget gitu untuk menghancurkan orang-orang
Tapi apa kata Rasul? Tidak. Mereka melakukan itu karena mereka tidak tahu. Itu kesabaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bahkan lebih jauh dari itu, Rasulullah SAW dalam kondisi begitu masih berharap kalau anak-anaknya dan cucu-cucunya para orang tauhid akan membela Islam. Ini luar biasa sebenarnya. Kita nggak akan menemukan itu orang yang begitu sabar, sesabarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita suka sering mengatakan, Pak, sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Sabar sih sabar, tapi ada batasnya. Yang batasnya siapa? Kita yang batasin. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah jelaskan masalah itu. Allah Subhanahu wa taala enggak membebani satu kaum seseorang kecuali sanggup untuk mengembannya. Sehingga enggak ada sebenarnya istilah sabar, ada batasnya. Dan situlah kita harus sabar. Cuma kita suka memaksakan dan kita definisi sabar versi syahwat, versi hawa nafsu. Akhirnya kita keluar dari kesabaran. Karena sabar itu pengertian adalah kekuatan kita memikul ujian. Itu sabar. Tidak ada ujian, kita siap menghadapi ujian itu sabar. Tapi ketika kita keluar lari dari ujian itu, kita jadi nggak sabar. Kekuatan itu disebut sabar. Dan sabar itu justru dalam keadaan mampu, bukan dalam keadaan tidak mampu. Kalau tidak mampu, sabar biasa. Memang nggak punya kekuatan, sabar itu biasa. Orang pukul, yang pukul beda badannya. Terus kita bilang sabar ya Pak, emang sabar, mau ngapain lagi? Emang nggak bisa ngerawat, ya sabar. Dicaci maki sama orang, kita bisa caci maki. Kita nggak bisa caci maki karena dia mungkin pejabat, dia orang kaya dan sebagainya. Terus kita bilang sabar ya Pak, emang ngapain? Sabar udah. Kalau sabar begitu itu standar. Sabar sesungguhnya, kualitas sabar itu adalah ketika kita mampu dipukul orang, kita juga pada kerja bisa mukul lagi, tapi kita nggak mukul, kita tahan diri kita untuk tidak mukul. Itu sabar. Padahal kita bisa mukul. Kita dicaci maki sama orang, kita bilang bisa balas caci maki itu, dan kita mampu, tapi kita nggak caci maki. Nah, itu sabar. Itu sabar. Kualitas sabar itu di situ. Ketika kita berada dalam keadaan mampu. Kalau emang nggak mampu, kamu mau ngapain? Ya emang sabar, kemudian akhirnya kita sudah. Di sini Rasulullah SAW mengajarkan kita tentang hakikat kesabaran. Nabi bisa doa sama Allah, bisa doa sama Allah, minta diajuin orang tua. Bisa. Kenapa kan bisa? Orang nggak doa aja datang malaikat, nggak doa aja datang malaikat minta izin untuk hancurin orang tua. Bisa. Nabi kuat bersama Allah, bisa hancurin orang tua, bisa. Tapi ternyata Rasulullah tidak mengambil jalan itu. Walaupun Rasulullah mampu untuk melakukan itu. Ini kesabaran. Jadi yang kedua, Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita hakikat kesabaran. Penderitaan jadi tidak berasa lagi sebagai penderitaan. Kesulitan tidak lagi menjadi kesulitan. Karena seorang pejuang akan beradaptasi dengan penderitaan. Seorang pejuang akan beradaptasi dengan segala ujian. Seorang pejuang akan beradaptasi dengan segala pengorbanan, sehingga musibah-musibah tidak terasa sebagai musibah lagi. Ini yang kedua dari kisah hijrah Rasulullah. Yang ketiga, ini Rasulullah SAW memanjatkan doa. Di salah-salah ujian menimpa, memang tidak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya dan terus tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa ini jadi penting agar seorang tidak jatuh pada sikap putus asa. Karena kan ini yang sering terjadi. Kalau ada kesulitan demi kesulitan, penderitaan demi penderitaan, itu kadang-kadang berujung dengan putus asa.
Padahal tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa perangannya situ agar tidak jatuh pada sikap putus asa, frustasi, stres karena perjuangan tidak disambut, karena perjuangan ditolak, karena perjuangan itu dimusuhi. Maka untuk meredam rasa putus asa itu salah satu dari tetap bergantung kepada Allah. Wujudnya apa? Dengan memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga seorang pejuang tidak pernah berputus asa. Kenapa? Karena jalan keluar itu kadang-kadang datangnya justru ketika kita sudah merasa putus asa. Di situ jalan keluar datang. Jadi solusi itu bukan datang di awal. Solusi itu justru datang ketika kita hampir putus asa. Di situ solusi datang. Tinggal kita sabar aja sedikit, nanti Allah akan berikan jalan keluar. Cuma kita kadang-kadang di situ kita nggak tahan. Akhirnya kita mengambil jalan-jalan yang nggak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal tinggal dikit lagi, tinggal sedikit lagi kita sabar, di situ pertolongan Allah datang. Tapi di situlah ujiannya. Ketika kita sudah mulai hampir putus asa, baru pertolongan Allah itu datang, baru solusi itu datang. Makanya di Quran kan juga digambarkan itu. Maka ini Nabi Kota Ma'am. Berbanyak orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu, mereka tidak wafat, tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tekanan demi tekanan, ujian-ujian sedemikian rupa, mereka terus bergantung kepada Allah. Amasibtum an tadkhulul jannah? Apakah kamu akan menyangka bahwa kamu akan masuk surga? Walau ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Jadi Nabi Rasul aja saking ujian itu beratnya luar biasa sampai zulzilu itu memboncengkan jiwa. Saking beratnya ujian itu sampai mereka berkata mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Apa kata Allah? Ala inna nasrullah qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Di ujung datangnya. Ketika kita hampir putus asa, ketika kita udah nggak lihat solusi lagi, dan nggak lihat lagi jalan keluar lagi, di situ sebenarnya ujian. Kita tahan aja kesabaran kita, nanti Allah akan turunkan pertolongan. Cuma kita kadang-kadang di situ nggak sabar. Maka kita suka ngambil jalan-jalan pintas. Padahal jalan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada alasannya nanti takut begini, nanti takut begitu, takut begini, takut begitu, sampai ngambil jalan-jalan pintas. Padahal waktunya dikit lagi. Solusi kadang datang di saat-saat kita hampir putus asa. Di situ pertolongan Allah. Jadi ini juga pelajaran berharga dari sejarah hijrah Rasulullah SAW. Yang berikutnya masuknya Anas ini orang Nasrani, tapi ketika melihat Rasulullah SAW akhirnya terjadi dialog kecil sampai Anas masuk Islam. Apa peranan Anas? Apa peranan Anas dalam hijrahnya Rasulullah SAW? Rupanya setiap penderitaan, setiap ujian itu Allah Subhanahu wa taala selalu beri penawarnya, selalu beri penawarnya agar seorang dai tidak terjerumus dalam keputusasaan. Ada penawarnya gitu, ada yang nyenengin juga gitu. Walaupun orang tua semuanya musuhin lagi, nolak lagi, ternyata ada juga yang menerima gitu. Itu hiburan, itu penawarnya. Sehingga seorang dai itu tidak dibiarkan oleh Allah putus asa dalam kesulitan demi kesulitan. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan seorang mujahid
berputus asa dari rahmat Allah. Allah selalu beri penawarnya, penyejuknya. Kegembiraan itu walaupun sebuah kasih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Nah, adas itu penawarnya. Jadi Rasulullah ke Taif itu nggak tiba-tiba pulang ke Taif kosong, enggak. Tetap ada yang dibawa, tetap ada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di sela-sela pengingkaran orang-orang Taif yang luar biasa terhadap Nabi. Apa itu? Masuknya adas ke dalam Islam. Wah, itu penawar. Jadi jangan juga kita suzon gitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemberitaan selalu menimpa orang-orang berjuang dengan Allah. Tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak akan membiarkan seorang dai putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena setiap penderitaan yang ada, Allah selalu memberikan penawarnya yang kadang menjadi kekuatan yang luar biasa bagi seorang dai dalam memperjuangkan dakwah. Jadi adas di situ justru menjadi penawar dari semua banyak kesulitan penderitaan Rasulullah di dalam perjalanan dakwah. Jadi sekali lagi yakinlah bahwa dalam kesulitan ada kebaikan, dalam kesusahan ada kebaikan. Jadi jangan ingat kesusahan, usaha yang menjadi kita sudah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah tidak ada jalan keluar, ada, tetap ada jalan keluar kalau kita istiqomah. Intan surullah yang surga wa yusabbih al-kalam. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kamu benar-benar menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan menguatkan kedudukan kamu. Itu janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, setiap penderitaan dalam perjuangan selalu ada penawarnya. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sisi yang lain dari kisah hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif ini, ternyata orang-orang di luar Islam sana sebenarnya mudah menerima Islam, sebagaimana adas juga akhirnya menerima Islam kalau mereka pakai pikiran, mikirin, ngerasain, itu nggak usah banyak, dikit aja dia akan tahu bagaimana mulianya Islam daripada yang lain, bagaimana indahnya Islam daripada yang lain, bagaimana bagusnya Islam daripada yang lain. Itu mikir dikit, rasa dikit, dapat tuh. Dan ternyata Islam diadu walayullah. Islam itu mah tinggi dan nggak ada yang lebih tinggi dari Islam. Islam itu mulia dan nggak ada yang lebih mulia daripada Islam. Adas tuh nggak pakai mikir panjang, nggak pakai mikir ruwet gitu. Dia rasa, lalu kemudian dia pikirkan sama dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam sampai adas masuk Islam. Nah, kalau orang-orang kafir itu berpikir sederhana seperti adas, maka sebenarnya untuk masuk Islam bukan satu hal yang sulit. Cuma masalahnya adalah karena iri dengki yang menguasai hati mereka sampai akhirnya mereka menolak kebenaran. Itu yang menghalangi mereka untuk menerima Islam. Jadi bisa adas menunjukkan bagaimana hidayah itu tetap panat gitu. Hidayah itu tetap panat gitu. Diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dekat banget gitu. Masalahnya dia mau ambil apa enggak? Sarana hidayah sudah diberikan, akal, panca indera, kaki, tangan, hati, itu semua sarana hidayah untuk mendapatkan hidayah. Tapi kalau nggak dipakai, emang akhirnya orang nggak dapat hidayah. Punya akal tapi nggak dipakai akalnya, punya hati nggak dipakai hatinya, dia kasih panca indera pasti nggak dipakai panca indera. Emang akhirnya nggak dapat. Kalau dipakai ini, maka dia akan temukan barang bagus itu dia akan temukan, barang yang mulia itu dia akan temukan. Maka di Quran banyak ayat-ayat yang mengatakan afala tadabbarun, afala yaqilun, apakah mereka berpikir, apakah mereka perhatikan.
melihat, mendengar, itu semua diungkap oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar semua fasilitas hidayah itu kita pakai, sehingga kita dan hidayah itu sangat dekat sebenarnya. Cuma sayangnya kemudian semua itu tidak dipakai. Maka kata Allah, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha. Kebanyakan penghuni neraka itu jin dan manusia, manusia dan jin penghuni neraka. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kenapa? Karena mereka punya hati tapi tidak dipakai hati itu. Mereka punya mata, tidak dipakai mata itu. Mereka punya telinga, tidak dipakai telinga itu. Maka kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Kenapa demikian? Ulaika humul ghafilun, karena mereka lalai. Lalai itu Allah sudah kasih fasilitas tidak dipakai, itu lalai. Banyak manusia masuk ke neraka karena lalai dengan fasilitas yang Allah berikan. Maka orang kafir disebut buta. Emang orang kafir buta? Enggak. Orang kafir disebut sumum bukul umyun fahum la yarji'un. Orang kafir buta? Enggak. Dia bisa melihat, cuma melihatnya seperti orang yang lihat, nggak ambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Sama aja nggak lihat. Punya telinga, tapi disebut tuli. Kenapa? Karena dia dengar, nggak bisa ambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Apa bedanya dengan orang yang tuli? Maka Allah menyebutnya sumum bukul umyun. Orang kafir itu buta, tuli, bisu. Karena nggak manfaatnya sarana itu. Nabi Sa'adas, Nasrani, Rayan, Rabi'ah, ini cerdas. Sedikit aja dia pakai, itu akan hidayah. Ini menjadi pelajaran buat kita yang sudah dapat hidayah, kita syukuri. Dan sebenarnya buat orang-orang yang kafir kepada Allah, itu manfaatin dari sarana yang dia pakai. Diberikan oleh Allah, maka niscaya hidayah itu sangat dekat dengan diri. Kalau dia mau itu pelajaran terakhir bisa Anas. Yang berikutnya sikap Zaid bin Haritsah yang pasang badan melindungi Rasulullah SAW. Memang begitu orang yang cinta. Orang yang cinta akan siap berkorban buat orang yang dicintai. Jadi salah satu tanda cinta itu memang siap berkorban. Kalau nggak siap berkorban, dari mana kita bisa mengikuti orang itu cinta? Jadi cinta itu ukurannya pengorbanan. Makin dia siap berkorban, makin menunjukkan cinta. Makin nggak siap berkorban, makin nggak cintanya. Jadi ukuran cintanya pengorbanan. Kalau ada pengorbanan, terus kita ukur apa cinta seseorang? Nggak berkorban, terus ukuran cintanya apa? Ya pengorbanan cintanya. Ukuran cintanya jadi pengorbanan. Kalau nggak ada pengorbanan, ngomong cinta, dusta cintanya. Bohong kan? Kalau nggak siap berkorban. Zaid itu ngajarin kita bagaimana memahami arti sebuah cinta. Siap berkorban buat orang yang mencintai. Maka Rasulullah SAW cinta sama istrinya, siap berkorban sama istrinya, siap. Gitu. Salah satu cinta itu siap berkorban, siap berbagi, mendahului demi mencintai daripada dirinya. Itu orang yang cinta. Maka Rasulullah SAW kalau kasih makanan itu nggak dimakan di situ. Rasulullah pulang, dibawa pulang, makan bersama dengan istri. Ini menarik. Kalau kita kan ya, kita jalan-jalan kemana, mampir ke tukang soto, enak sotonya, pulang ketemu istri cerita. Misalnya tukang sotonya, tapi dia bawa sotonya kagak. Dia cerita kita mah kalau soto di sana enak. Kalau Nabi dibawa dimakan bersama dengan istri. Kalau istrinya terusik, maka Rasulullah SAW paling bisa
Maka kita kasih makanan dibawa pulang sampai di rumah, cari Aisyah nggak ada. Rasulullah nyari Aisyah, tiba-tiba Aisyah pulang, lihat makanan, ada makanan dengan Aisyah, oh ini kata saya, akhirnya dimakan. Habis. Rasulullah ketemu Aisyah dan berkata, ayo kita makan. Kata Aisyah, makanan yang mana? Makanannya udah habis dimakan Aisyah. Rasulullah makan, Rasulullah tersenyum. Pengorbanan yang mencintai teman, pengorbanan. Asal jangan sering-sering aja. Jadi itu pengorbanan yang mencintai identik dengan pengorbanan. Kalau nggak siap berkorban, dari mana kita bisa melihat orang itu cinta? Nah, saya itu profil. Dia sudah mengajarkan kepada kita bagaimana harusnya mencintai. Dan terakhir, Rasulullah SAW diterpa dengan banyak pujian. Itu bukan suruh dari Allah, bukan suruh dari perjuangan, bukan ngalah, bukan kalah. Tapi Rasulullah SAW melihat itu sebagai sebuah pelatihan yang menyebabkan kemudian seorang guru dakwah semakin gigih mempertahankan prinsip-prinsip dakwah. Udah mana suruh. Ini kan kita kadang-kadang begitu, udah capek, udah lelah, nggak ada apa-apa, begini begitu, udah dah. Ini kita menyerah. Rasulullah SAW setelah dakwahnya ternyata itu dijadikan sebagai bagian dari tajribat, sebagian dari disikapi sebagai pelatihan oleh Rasulullah SAW agar Allah lebih menyiapkan Nabi untuk lebih kuat menghadapi ujian di dalamnya. Ini penting buat setiap orang yang ingin memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesulitan itu dijadikan tajribat, dijadikan pelatihan untuk memperkali perjuangan dakwah dengan perkara-perkara yang cukup sehingga dia mampu menghadapi ujian yang lebih berat. Jadi bukan ngalah, bukan suruh. Itu artinya Allah yang memberikan ujian yang lebih besar. Tapi kalau nggak dikasih bekalan, ya nggak mungkin siap. Maka ujian-ujian itu menjadi tajribat, menjadi latihan buat semua juru dakwah, semua pejuang dakwah agar lebih siap menghadapi ujian yang lebih besar. Karena yang teori Mekah itu belum apa-apa. Teori Mekah itu belum apa-apa. Perjuangan yang sesungguhnya nanti ada di Madinah. Perjuangan yang sesungguhnya justru ada di Madinah, bukan di Mekah. Di Mekah baru mulai esensinya ada di Madinah. Pertarungan, peperangan 85 ekspedisi militer selama 10 tahun di Madinah. Itu artinya 85 kali pertempuran selama 10 tahun. Jika tidak 20 sekali para sahabat berhadapan dengan Jabal, medan pertempuran. Itu perjuangan sesungguhnya. Jadi makanya kita kan masih makan belum hijrah, Nabi belum hijrah. Ini baru pengantar, ini baru awal. Jadi bagaimana mungkin baru awal kita suruh, baru mulai, udah diselesaikan, udah diakhiri. Nggak mungkin. Justru ini baru awal untuk menuju perjuangan yang sesungguhnya. Jadi ini beberapa catatan sekitar hijrahnya Rasulullah SAW ke Taif. Kalau ada yang mau sharing, berbagi atau menyampaikan informasi yang penting, dipersilakan. Masih bicara tentang kegigihan Rasulullah SAW dalam perjuangan dakwahnya sampai nanti Allah Isra dan Mi'rajkan Nabi sebagai hiburan buat Rasulullah agar lebih tegar menghadapi perjuangan, menghadapi ujian di dalam dakwah. Jadi di sini kita Isra Mi'raj
Nabi di Isra dan Mi'raj. Polisi udah kritis banget kalau Allah Isra dan Mi'raj itu jadi dua sekaligus perempuan ngantar Nabi untuk berisian menghadapi ujian. Baik, sampai sini. Baik, Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustaz. Ada pertanyaan itu. Tadi kan disebut yang pertama, Rasulullah SAW tidak negosiasi dengan kafir. Mungkin kalau tidak ada negosiasi di masalah akidah tadi, karena tadi masalah penghancuran berhala. Kalau misalnya negosiasi dan kemungkinan menguntungkan umat Islam gimana? Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya negosiasi ini tidak pernah ada ketika bicara tentang kemungkaran dalam segala dimensi, kemungkaran dalam segala dimensi, termasuk akidah dan hal-hal yang prinsip-prinsip yang lain. Karena Rasulullah SAW juga mengisyaratkan bahwa kemungkaran pada wajib dia. Siapa yang lihat kemungkaran siapa? Man itu siapa? Maksudnya semua kita personal, bukan kelompok, bukan golongan, personal. Setiap diri kita, man, setiap siapa aja yang lihat kemungkaran, rubah dengan tangan. Kalau nggak bisa, fabil lisan, rubah dengan lisan. Kalau nggak bisa, fabil qalbi, rubah dengan hati. Dari sini dia menarik di ujung hadisnya. Wadalika ada aful, merubah dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Jadi menyikapi kemungkaran itu bagian dari keimanan. Dan di sini nggak ada negosiasi. Kalau mau berubah dengan tangan, alhamdulillah bisa berubah dengan tangan. Kalau nggak bisa, dengan lisan. Kalau nggak bisa, dengan hati. Tetap aja nggak negosiasi dengan kemungkaran, walaupun dengan hati. Hati-hati, walaupun hati berubah dengan hati itu kata Nabi al-aful iman. Selemah-lemahnya iman. Terus gimana berubah dengan hati? Apa terus biar-biar aja? Enggak, ada actionnya. Actionnya apa? Keluar dari kemungkaran. Gak usah kumpul-kumpul lagi dari kemungkaran. Gak usah bermesraan lagi dengan kemungkaran. Itu jihad dengan hati. Itu dengan hati. Paling tidak kita kayak ikut kemungkaran, narik diri dari kemungkaran. Itu membenci kemungkaran dengan hati, bukan dulu di situ lagi. Oh, yang penting hati deh. Kita mungkar tapi actionnya mesra-mesraan dengan kemungkaran. Nggak ada cerita itu. Kalau benar-benar jihad hati, dia harus tinggalkan itu. Maka di Quran dikatakan وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا أَوْ يَسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقُولُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَمِيعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Kata Allah Subhanahu wa taala telah turun dalam kitab ini, manakala kamu melihat ayat-ayat Allah diingkari, ayat-ayat Allah diolok-olokkan, maka Allah katakan fala taqulu ma'ahum, jangan lagi duduk-duduk bersama mereka. Kamu nggak boleh duduk-duduk lagi bersama mereka. Jangan kamu duduk-duduk lagi bersama mereka. Orang yang mengingkari kebenaran, orang yang mengolok-olok ayat Allah, orang yang mengingkari ayat Allah, kata Allah fala taqulu ma'ahum. Kamu nggak boleh duduk-duduk lagi dengan mereka. Hatta yaqulu fi hadisin ghairi, sampai kamu merubah sikap orang itu. Orang itu harus berubah sikapnya. Nggak boleh lagi mengingkari kebenaran, nggak boleh lagi mengolok-olok ayat Allah, nggak boleh lagi berasik-asik dengan kemungkaran. Berubah. Kalau nggak bisa, tinggalkan mereka. Kalau enggak, kita masih duduk di situ juga. Merubah juga keadaan. Asik juga duduk di situ. Apa kata Allah? Idza misluhum, kamu serupa dengan mereka. Udah serupa dengan mereka.
serupa itu apa maknanya? Dua pilihan, kita kafir atau kita munafik. Cuma itu pilihannya. Kalau udah gabung, cuma itu pilihannya. Iman kita kafir atau kita munafik. Makanya berikutnya Allah mengatakan innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Sesungguhnya Allah akan mengumpulkan semua orang kafir dan orang munafik di neraka jahanam semuanya. Jadi jihad hati itu kalau pakai hati itu tetap ada actionnya. Gitu. Jangan di hati aja, ada action. Benci dengan hati tinggal. Kalau nggak tinggalin, masih duduk situ juga, asik-asik di situ juga, apa nggak tahu? Juga di seluruh, kamu seluruh pada mereka. Dikunci tuh, sama Allah dikunci, kamu seluruh dengan mereka. Jadi kalau nggak bisa tahan, ya udah nggak apa-apa. Islam tuh beri kemudahan. Islam tuh nggak sulit. Kalau mau berubah kemungkaran nggak bisa pakai tangan, pakai lisan. Itu udah kemudahan. Lisan nggak bisa, pakai hati mudah. Cuma yang dimudah-mudahkan. Yuri itu hukum yusra, wala yuri itu hukum usra. Sungguhnya Allah hadir untuk memudahkan kamu, bukan bikin kamu susah. Makanya kalau nggak bisa dia pakai tangan, kenapa pakai lisan? Lisan nggak bisa, pakai hati. Jihad hati di mana? Ninggalin kemungkaran. Di sini nggak ada negosiasi. Negosiasi ada ketika orang-orang yang melakukan kemungkaran bertobat kepada Allah. Di situ Allah memberikan ampunan buat mereka. Tapi kemungkarannya tetap kemungkaran. Maka Rasulullah begitu masuk Mekah, itu segala dimensi kemungkaran hancur. Jahiliyah waktu itu jadi barang kusuk yang harus dipendam di muka bumi. Selesai. Tapi orang-orang jahiliyah dapat ampunan. Ini negosiasi. Ini toleransi. Diampuni. Orang Mekah itu udah takutnya setengah mati. Nabi datang, wah ini pukul habis nih, dibantai habis orang Mekah. Karena udah nyiksa sahabat, Mesir, udah perang. Begitu Nabi datang, justru Nabi berikan ampunan. Di sini toleransi. Ketika mereka mau beriman kepada Allah SWT. Tapi kemungkaran tetap kemungkaran. Tidak ada negosiasi. Kalau kita lihat dalam dimensi dari kalau ada lihat dalam dimensi lain, yang mungkin ada pemahaman lain, silakan selama boleh berbicara pada orang yang sahih. Makanya di situ kemungkaran harus jelas, benar-benar mungkar, bukan sama-sama. Kadang-kadang kita masih sama-sama untuk kita anggap mungkar aja, makanya kita keras aja, padahal nggak harus keras. Sebaliknya udah terang-terangan kita lihat sama, yang masih sama kita anggap terang. Makanya kita di kemungkaran juga harus pakai ilmu. Kalau nggak pakai ilmu, fatal akibatnya. Harus pakai ilmu. Ingkari kemungkaran itu harus pakai ilmu dan mungkarnya harus jelas, bukan suatu yang sama. Dengan ilmu dia bisa membedakan mana yang mungkar, mana yang tidak mungkar. Kalau pakai ilmu nggak bisa, memang nggak bisa. Dia harus pakai ilmu, kemungkaran juga harus jelas. Disikapi dengan benar, disikapi dengan benar, nggak bisa sekaligus karena kemampuan kita berbeda-beda. Silakan lakukan apa yang kita lakukan. Tapi kewajiban ini tetap ada di pundak kita untuk mengingkari kemungkaran dalam segala bentuk dimensi. Mantroba mungkar siapa saja. Personal di sini, personal. Bukan tugas PRT, bukan tugas PRT. Kalau PRT itu sih alhamdulillah ada PRT. Tapi hadis ini mengungkap tentang personal setiap kita harus bertanam seperti itu. Cuma sekali lagi harus punya ilmu prakteknya juga harus apik, harus manis. Jangan justru adanya karena niatnya mau berubah kemungkaran, malah
tapi Imam Nawawi mengatakan ini bukan tahapan, tapi ini bicara tentang kondisional. Kadang-kadang ada semua barang yang bagus pakai tangan, tapi kalau pakai tangan malah pemukaran malah tambah masif. Apa dia? Ya jangan pakai tangan. Walaupun kita bisa pakai tangan, tapi kata Imam Nawawi jangan pakai tangan. Kalau pakai tangan, pemukaran malah jadi masif. Pakai lisan. Jadi bukan tahapan kalau Imam Nawawi itu lihat situasi dan kondisi, dan itu lebih terang melihat. Jadi nggak perlu pakai tangan, dan bisa juga dengan hati. Kalau kata-kata akan lebih besar. Kenapa? Karena kita hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan malah bikin masalah. Ya kayak kita hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan tambah bikin masalah. Baik, para jemaah, karena waktu sudah jam 8 lewat, mungkin kita bisa akhiri kajian waktu pekan ini, karena mungkin belum start ada perluannya. Dan mari sama-sama kita akhiri majelis ini dengan membaca Subhanaka wa bihamdik